adalah sebuah kejadian diriwayatkan pada masa Hazrat Sulaiman alaihissalam. Dua wanita yang sedang merawat ladangnya. Mereka masing-masing mempunyai bayi. Ketika seekor serigala datang, ia memangsa salah satu dari bayi tersebut. Wanita yang bayinya diberitahu oleh wanita lainnya bahwa serigala telah memakan bayi Anda dan ia mengklaim bahwa bayi yang masih hidup adalah miliknya. Hal ini dibawa ke hadapan Hazrat Sulaiman alaihissalam untuk diputuskan. Kedua wanita tersebut mengklaim bahwa bukan bayi mereka yang dibangsa, bayi yang masih hidup adalah milik saya atau milik mereka. Hazrat Sulaiman salam meminta agar bawakan sebuah pisau karena satu-satunya pilihan adalah membagi bayi itu menjadi dua dan memberikannya kepada masing-masing setengahnya. Pada saat itu seorang wanita berkata, Allah mengasihi engkau, bayi ini adalah miliknya, maka berikanlah kepadanya. Padahal ia adalah ibu yang sebenarnya. Ia rela melepaskan hak mutlaknya untuk memberikan bayinya diselamatkan, untuk bayinya terselamatkan. Maka dari itu, entah ada perselisihan dengan orang tua, saudara-saudara, pasangan, hubungan lainnya, dalam hal mendamaikan, seorang harus rela berkorban. Lihat saja apa yang rela dikorbankan oleh ibu ini. Meskipun dalam banyak perselisihan antar anggota keluarga, terkadang pihak-pihak tidak siap mengorbankan hal-hal yang paling sepele sekalipun. Oleh karena itu, perdamaian dalam perselisihan dapat dilakukan dengan beberapa perundingan. Setelah mendengarkan dan bertukar pikiran dengan kedua belah pihak dan menemukan jalan tengah, kedua belah pihak telah berkumpul dan menyepakati sebuah perjanjian. Perselisihan keluarga lainnya bisa terjadi antara saudara kandung. Saudara laki-laki berselisih dengan saudara laki-laki lainnya. Berapa kasus saudara wanita dengan saudara wanita lainnya. Bahkan saudara laki-laki berselisih dengan saudara perempuan lainnya. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Karena sama-sama dilahirkan di rumah yang sama dan tumbuh bersama. Entah bagaimana timbul rasa permusuhan di antara mereka. Ada yang memboikot total dan ada yang benci satu sama lain. Mereka tidak saling bertemu dan saling menyebarkan keluh kesahnya satu sama lain, dan sehingga itu menyebar di tengah keluarga. Kadang-kadang perselisihan mungkin terjadi karena urusan keuangan atau persaingan antar saudara, atau karena anggapan perlakuan tidak setara oleh orang tua, dan di lain waktu karena anak dari saudara kandung. Sayangnya, akar persoalan seringkali adalah pengabaian terhadap ajaran Islam, seperti yang dalam transaksi keuangan yang tidak mengikuti perintah Al-Quran untuk mendokumentasikan transaksi. Apapun alasannya, seorang harus mengikuti perintah Al-Quran yang berbunyi perdamaian adalah yang terbaik. Bersikaplah rendah hati seperti orang yang bersalah meskipun kebenaran ada di pihak Anda. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, ini menunjuk pada saudara sesama Islam. Kemudian pikirkan betapa pentingnya hubungan dengan saudara dalam keluarga yang sama. Rasulullah SAW bersabda, amalan manusia dipersembahkan di hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan setiap hamba diberikan ampunan jika ia tidak mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Tetapi orang yang hatinya ada dendam terhadap saudaranya, ia tidak akan diampuni. Mengenai mereka dikatakan 2 kali, pegangi keduanya sampai mereka berdamai. Hazrat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayahnya membawanya menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku telah menghadiahkan salah satu budakku kepada putraku ini. Nabi SAW bertanya, apakah kamu telah memberikan hadiah serupa kepada setiap anakmu? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, ambillah kembali hadiah itu. Hadis Bukhari. Hadirin sekalian, ada satu hubungan keluarga yang kita
semua miliki. Ada di antara kita yang mungkin belum mempunyai pasangan, ada pula yang tidak mempunyai saudara kandung, ada pula yang belum mempunyai anak. Namun, masing-masing dari kita pasti mempunyai orang tua. Mereka adalah intisari dari setiap keluarga. Tidak mengherankan bahwa Islam sangat menekankan kepedulian kita kepada orang tua kita. Hal ini telah dijelaskan baik oleh Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kita, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika waktu aku kecil. Peringatkanlah anak-anak bahwa jika mereka lalai melayani orang tua, mereka akan menghadapi kehinaan. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, biarlah hidungnya berdebu. Artinya, biarlah ia direndahkan. Siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya mencapai usia tua, namun dalam semasa hidupnya, ia tidak melayani mereka. Dikisahkan bahwa seorang anak laki-laki merasa ayahnya telah menjadi beban, sehingga suatu hari ia menggendongnya di pundaknya, kemudian berjalan jauh ke dalam hutan dengan niat untuk meninggalkannya. Saat ia hendak menurunkannya, ia mendengar suaranya. Nah, bukan di sini, tapi sedikit lebih jauh dari pohon itu. Anaknya bingung dan bertanya, kenapa di sana? Ya ayah, ayah menjawab, disitulah aku menelantarkan ayahku sendiri ketika ia sudah menjadi beban. Seperti yang mereka katakan, apa yang terjadi akan terjadi, dan hal ini memberikan efek jera yang kuat, serta pesan penting untuk mengingatkan anak-anak akan kewajiban mereka. Sarana untuk perdamaian dalam mengalihkan perhatian mereka terdapat pada doa Al-Quran. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita beruntung mempunyai seorang imam yang tidak hanya membimbing kita, tetapi juga menjadi tempat kita berpaling untuk mendamaikan perselisihan kita. Di bawah kepemimpinannya beliau, kita mempunyai perintah, nizam, yang membantu kita dalam mendamaikan perselisihan. Misalnya, jika upaya keluarga belum membuahkan hasil positif, maka komite islah bisa berperan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, inilah tali Allah yang di tengah-tengah kita. Inilah keselamatan bagi umat manusia di zaman ini. Dunia dengan segala hiasannya bersifat sementara. Perhatian kita terhadap dunia lah yang menyebabkan tantangan-tantangan ini pada kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah mundur dan menilai diri kita sendiri. Kembalilah ke rumah Anda. Jadikanlah Allah sebagai saksi Anda dan penuhilah hak-hak yang Anda miliki terhadap ciptaannya dan hak yang Anda miliki terhadap setiap anggota keluarga besar Anda. Beliau menyampaikan dalam bahasa Urdu, totally abstain from any kind of insult and ridicule because they distance you from the truth and lead you far away. Treat each other with respect. Everyone should give priority to the comfort of setiap orang harus memberikan prioritas kepada keluarga dan menciptakan perdamaian di antara keluarga. Itulah esensi dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam. Waktu akan datang ketika kita menghadapi hal-hal tersebut. Semoga Allah mampukan kita untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam keluarga kita. Amin.